Ya teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Budi Kurniawan SPD MPD di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Di mata kuliah kita kali ini kita akan mempelajari lebih mendalam terkait dengan strategi belajar mengajar. Ada 3 tahapan secara umum dalam strategi belajar mengajar. Yang pertama, pra-introduction, yaitu tahapan permulaan. Yang kedua, introduction atau tahapan pengajaran. Yang ketiga, ada tahapan penilaian dan evaluasi. Nah, ketiga hal ini kita akan mempelajari lebih mendalam lewat video berikut ini. Memfokuskan perhatian serta menciptakan ketertarikan. 2. Merangsang pola pikir tertarik. Secara umum, kegiatan permulaan atau pra-instruksional berfungsi 1. Memfokuskan perhatian serta menciptakan ketertarikan. 2. Merangsang pola pikir serta pemahaman peserta didik. 3. Mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki peserta didik. 4. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi. Yang kelima, memahami tujuan pengajaran. Dan yang keenam, mengingatkan pada kesepakatan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan permulaan. Nah, teman-teman, pada langkah kegiatan permulaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan. Yang pertama, melakukan apersepsi, di mana guru memberikan persepsi tentang materi yang akan diajarkan nantinya. Yang kedua, melakukan motivasi. Di sini, guru memberikan gambaran manfaat dari materi yang disampaikan nantinya. Contohnya seperti materi tentang gempa bumi dan sebagainya. Yang ketiga, pemberian acuan. Nah, teman-teman, pemberian acuan ini biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari nantinya. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok serta uraian materi pelajaran secara garis besar. Yang keempat, pembagian kelompok belajar serta penjelasan mekanisme pengalaman belajar. Teman-teman semua, berikut ini beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan tahapan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, mengajukan kasus-kasus nyata pada kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep atau topik yang akan dipelajari. Yang kedua, meminta murid mencermati serta mengomentari tentang video, gambar, serta sketsa yang terkait dengan topik yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu mendemonstrasikan sesuatu di depan kelas serta meminta murid mengomentarinya. Yang keempat, menyampaikan fakta perkembangan IPTEK terkait dengan konsep yang akan dipelajari. Yang kelima, menyampaikan cerita atau visualisasi yang menarik. Yang keenam, mengulas koran atau berita. Yang ketujuh, melakukan curah pendapat. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan. Dan yang kesembilan, yaitu mengajukan kuis. Selanjutnya, konsep kegiatan inti. Nah, teman-teman, pada tahapan kegiatan inti atau instruksional, secara sederhana dikemukakan bahwa pada kegiatan ini terlebih dahulu siswa diberikan kesempatan melalui berbagai kegiatan untuk membangun konsep. Pemilihan kegiatan haruslah cermat serta mampu menjamin mereka untuk mengikuti alur pengumpulan informasi, pemaknaan informasi, penggabungan konsep, serta pengkomunikasian konsep terhadap murid lain. Pada umumnya, guru juga akan menyampaikan penguatan konsep serta memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih menerapkan konsep yang telah dipelajari pada kasus-kasus kehidupan nyata. Selanjutnya kita masuk pada tujuan kegiatan inti.
Kegiatan inti sendiri merupakan proses pengajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Pengajaran juga dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, juga memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat, perkembangan fisik, dan psikologi siswa. Nah, untuk memudahkan, biasanya kegiatan inti ini dilengkapi dengan lembar kerja siswa atau LKS, baik yang berjenis cetak maupun non-cetak. Dalam kegiatan inti, seorang guru dapat menerapkan beberapa pengajaran kooperatif yang dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pilihan model pembelajaran seperti Jigsaw, STAT, TGP, dan lain-lain. Pengajaran berbasis masalah atau pengajaran yang mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah yang diajukan dengan konsep yang akan dipelajari. Hai guys, sekarang kita sudah sampai pada materi kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pengajaran yang dapat dilakukan pada bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian serta refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. Tujuan tahapan ini juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengimplementasi proses pengajaran dalam kelas atau kegiatan pengajaran. Nah, teman-teman semua, berikut ini merupakan beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, murid diminta membuat ringkasan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Yang kedua, yaitu murid mempresentasikan secara lisan hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketiga, murid diminta mengembangkan tulisan kreatif terkait konsep yang dipelajari. Yang keempat, murid diminta mengembangkan peta konsep tentang materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, yaitu murid diminta mengulas kembali hal-hal apa saja yang telah dipelajari. Demikian beberapa penerapan strategi pembelajaran. Jangan lupa diterapkan ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you!